ada ruang lingkup, ada masa, ada hubungan dengan faktor luar bahasa, dan ada tujuan. Kira-kira itu pembahasan tentang apa ya? Ayo, udah pada tahu belum? Yap, itu semua adalah pembidangan dalam ilmu bahasa. Baiklah, di sini kita akan membahas tentang semua itu. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, nama aku Indah Ramadhani dengan NIM 24016204. Aku berasal dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Video pembelajaran ini dibuat untuk ujian akhir semester 1 dengan dosen Dr. Rita Hasnaulia, MPD. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu kita akan membahas ruang lingkup. Berdasarkan ruang lingkup kajiannya, ilmu bahasa diklarifikasikan menjadi dua, yaitu atas ilmu bahasa umum dan ilmu bahasa khusus. Ilmu bahasa umum adalah ilmu bahasa yang berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa secara umum. Dengan kata lain, ilmu bahasa umum adalah ilmu bahasa yang mengkaji berbagai bahasa, seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan bahasa Prancis. Pernyataan atau teori-teori yang dihasilkan berkaitan dengan bahasa pada umumnya, bukan bahasa tertentu. Menurut pakar Pateda 2011, ilmu bahasa memberikan gambaran umum tentang suatu bahasa, sehingga menghasilkan teori-teori yang bersangkutan. Dalam ilmu bahasa umum, diuraikan informasi umum mengenai teori, prosedur kerja, dan paham-paham yang berkembang dalam ilmu bahasa. Bertolak belakang dengan linguistik umum. Linguistik khusus, ruang lingkup kajiannya terbatas pada bahasa tertentu. Linguistik khusus berusaha mengkaji kaidah-kaidah bahasa yang berlaku pada bahasa tertentu. Dengan kata lain, linguistik khusus memfokuskan penyelidikannya pada salah satu bahasa tertentu. Penyelidikan bahasa secara umum dan khusus dapat dilakukan terhadap keseluruhan sistem bahasa atau hanya satu tataran dari sistem bahasa. Karena itulah ada kajian mengenai fonologi umum dan fonologi khusus, morfologi umum dan morfologi khusus, atau kajian sintaksis umum dan sintaksis khusus. Yang kedua yaitu kita akan membahas masa. Berdasarkan masa penyelidikannya, linguistik dikelompokkan menjadi dua, yaitu ilmu bahasa sinkronis dan ilmu bahasa diakronis. Linguistik sinkronis disebut juga dengan linguistik deskriptif karena berupaya mendeskripsikan bahasa apa adanya pada masa tertentu. Linguistik sinkronis mengkaji atau menyelidiki sistem bahasa pada waktu ke waktu. Umpamanya, penyelidikan bahasa Indonesia pada zaman Belanda atau penyelidikan bahasa pada zaman Inggris. Jadi, linguistik sinkronis ini mengkaji struktur bahasa pada masa yang terbatas tanpa memperhatikan perkembangan dari waktu ke waktu. Menurut pakar Kenco tahun 1997, ilmu bahasa sinkronis atau deskriptif mencakup fonologi deskriptif, morfologi deskriptif, sintaksis deskriptif, dan leksikologi deskriptif. Menurut pakar yang kedua yaitu Pateda pada tahun 2011, kajian bahasa deskriptif melihat bahasa apa adanya, bahasa yang hidup sekarang, bahasa ketika penyelidikan dilakukan. Kajian bahasa deskriptif tidak membandingkan baik bahasa yang sama dalam waktu yang berbeda maupun bahasa yang berbeda dalam waktu yang sama atau waktu yang berbeda. Linguistik diakronis adalah penyelidikan bahasa pada masa yang tidak terbatas. Linguistik diakronis menyelidiki perbandingan bahasa dari waktu ke waktu dan menyelidiki perkembangan satu bahasa dengan bahasa lainnya. Karena itulah dia dikenal dengan linguistik historis komparatif. Menurut Pateda 2011, linguistik historis komparatif membandingkan dua bahasa atau lebih dari periode yang berbeda. Umpamanya, penyelidikan tentang perkembangan bahasa Melayu kuno yang tertulis pada prasasti-prasasti di Sriwijaya sampai ke bahasa Melayu klasik dan bahasa Indonesia saat ini. Contoh lainnya yaitu penyelidikan terhadap kosakata bahasa Indonesia yang mengonfirmasikan bahwa kosakata bahasa Indonesia mengalami perubahan yang cukup pesat setelah 70 tahunan.
Hasil penyelidikan kajian diakronis ini diperlukan untuk menjelaskan dan melengkapi deskriptif kajian sinkronis. Menurut Pateda pada tahun 2011, kajian bahasa diakronis mempersoalkan, menguraikan, atau menyelidiki perkembangan bahasa dari zaman ke zaman. Kajian bahasa diakronis ini dapat disamakan dengan kajian bahasa historis, jadi lebih bersifat vertikal. Yang ketiga, kita akan membahas hubungan dengan faktor luar bahasa. Berdasarkan hubungan dengan faktor luar bahasa atau struktur internalnya, linguistik diklarifikasikan atas kajian mikro dan makro. Menurut Oka, kajian makro memfokuskan penelitian pada struktur eksternal suatu bahasa tertentu. Hal itu berarti bahwa sasaran kajian mikro adalah unsur-unsur bahasa. Misalnya, unsur bunyi, kata dan bentukan-bentukannya, klausa, kalimat, leksikon, dan makna. Kajian mikro sesungguhnya merupakan kajian dasar linguistik, sebab yang dikaji adalah struktur internal bahasa yang bersangkutan. Menurut Pateda pada tahun 2011, kajian bahasa mikro bersifat internal. Penyelidikan kegiatan-kegiatan ditemukan dalam bahasa saja. Berbeda dengan kajian mikro, kajian bahasa makro bersifat telaahnya lebih luas. Menurut Pateda lagi, tahun 2011, penyelidikan kegiatan-kegiatan bahasa pada bidang lain, misalnya bidang sejarah. Bahasa digunakan sebagai alat untuk melihat bahasa dari sudut pandang luar bahasa. Kajian makro menekankan penyelidikan pada hubungan dengan faktor di luar bahasa. Kajian makro merupakan kajian bahasa secara eksternal. Menurut pakar Kencho 1997, kajian bahasa secara eksternal dipilah menjadi kajian bidang interdisipliner dan kajian bidang. Kajian bidang interdisipliner ini meliputi 9 subkajian. Yang pertama yaitu fonetik, yang kedua stilistika, yang ketiga filsafat bahasa, yang keempat psikolinguistik, yang kelima sosiolinguistik, yang keenam etnolinguistik, yang ketujuh filologi, yang kedelapan semiotika, yang kesembilan epigrafi. Baiklah, aku akan menjelaskan 9 hal tersebut. Yang pertama yaitu fonetik. Apa sih fonetik itu? Fonetik adalah ilmu yang mengkaji bunyi. Stilistika adalah ilmu yang menyelidiki bahasa yang digunakan dalam karya sastra. Filsafat bahasa adalah merupakan subdisiplinan ilmu bahasa yang mempelajari kodrat hakiki dan kedudukan bahasa sebagai kegiatan manusia, dasar-dasar konseptual dan teoritis ilmu bahasa. Terus, psikologi linguistik merupakan ilmu interdisipliner ilmu bahasa dengan psikologi. Psikologi linguistik menyelidiki hubungan antara bahasa dengan perilaku manusia. Menurut Pateda tahun 2011, psikolinguistik adalah ilmu yang menyelidiki bahasa sebagai akibat latar belakang kejiwaan penutur bahasa. Dalam psikologi linguistik ini juga dipelajari proses perolehan bahasa seseorang. Sosiolinguistik ini merupakan ilmu interdisipliner antara sosiologi dan ilmu bahasa. Sosiolinguistik ini menyelidiki hubungan antara bahasa dan masyarakat. Dalam sosiolinguistik ini dipersoalkan pembicara bahasa atau varian bahasa apa yang dibicarakan, kepada siapa, dan kapan terjadi pembicaranya. Dalam sosiolinguistik ini dipelajari konflik bahasa dan perencanaan bahasa. Etnolinguistik selanjutnya adalah penyelidikan hubungan antara bahasa dan masyarakat yang belum mempunyai tulisan. Selanjut dengan filologi. Filologi adalah penyelidikan bahasa, kebudayaan, pranata, dan sejarah suatu bangsa yang terdapat dalam naskah kuno. Selanjutnya, semiotika adalah ilmu yang mempelajari lambang-lambang dan tanda-tanda, misalnya tanda-tanda lalu lintas dan kode Morse. Yang terakhir yaitu epigrafi, adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan kuno yang terdapat dalam prasasti-prasasti. Bidang kajian terapan meliputi yang pertama itu pengajaran bahasa, penerjemah, leksikologi, fonetik terapan, sosiolinguistik terapan, pembinaan bahasa khusus, fotologi bahasa, grafologi, dan makrolinguistik. Baiklah.
selanjutnya aku akan menjelaskan pengajaran bahasa meliputi metode-metode pengajaran bahasa dan bahan pengajaran bahasa dan cara-cara mengajarkan bahasa. Kita mulai dari penerjemah. Penerjemah ini mencakup metode teknik pengalihan amanat dari satu bahasa ke bahasa lainnya. Yang kedua yaitu leksikologi. Leksikologi meliputi metode dan teknik penyusunan kamus. Yang ketiga yaitu fonetik terapan, mencakup metode dan teknik perhafalan bunyi-bunyi bahasa yang tepat. Dengan kata lain, leksikologi ialah ilmu tentang kosakata. Selanjutnya, sosiologi linguistik. Terapan mencakup pemanfaatan wawasan-wawasan sosiologi linguistik untuk keperluan dan praktis. Pembinaan bahasa khusus mencakup peristilahan dan gaya bahasa dalam bidang-bidang khusus. Watologi bahasa adalah mencakup catatan bahasa. Selanjutnya, grafologi adalah ilmu yang mempelajari tentang tulisan. Selanjutnya yang terakhir yaitu mekanolinguistik, disebut juga dengan linguistik komputasi. Linguistik komputasi ini mencakup penggunaan bahasa dalam ilmu komputer dan usaha membuat mesin terjemah dan memanfaatkan komputer untuk penyelidikan bahasa. Selanjutnya kita akan memasuki materi yang keempat, yaitu tujuan. Berdasarkan tujuannya, linguistik diklasifikasikan menjadi linguistik teoritis dan linguistik terapan. Linguistik teoritis mengkaji bahasa untuk mendapatkan kaidah-kaidah yang berlaku dalam bahasa. Menurut pakar Oka tahun 1994, linguistik teoritis merupakan kajian bahasa untuk mengembangkan teori. Umpamanya, kajian atau penyelidikan bahasa Jawa yang tujuannya mengkaji dan mengungkapkan kaidah-kaidah teoritis. Dengan kata lain, kajian teoritis ini adalah kajian bahasa yang menghasilkan atau membangun teori. Menurut Pateda tahun 2011, kajian bahasa secara teoritis mengutamakan penyelidikan bahasa dari segi internal. Mengkaji bahasa dari kejadian-kejadian yang dikemukakan dalam bahasa. Dalam bahasa teoritis tidak terlihat bahasa sebagai alat, tetapi sebagai bahasa. Kajian teoritis dapat bersifat umum dan bersifat khusus. Dalam kajian teoritis ini yang bersifat umum berusaha untuk memahami ciri-ciri umum dan berbagai bahasa. Sebaliknya, kajian teoritis yang bersifat khusus berupaya memahami ciri-ciri khusus dalam bahasa tertentu. Berbeda dengan kajian teoritis, kajian terapan merupakan penyelidikan bahasa untuk keperluan pemecah masalah-masalah praktik yang terdapat dalam masyarakat. Umpamanya, penyelidikan bahasa untuk kepentingan pengajaran bahasa, penyusunan kamus, dan penyusunan buku ajar. Menurut pakar Pateda 2011, kajian bahasa terapan berusaha menerapkan hasil penelitian dalam bidang bahasa untuk keperluan yang praktis. Kajian bahasa terapan dapat dimanfaatkan untuk pemecahan persoalan-persoalan pengajaran bahasa. Kajian bahasa terapan dapat dimanfaatkan untuk pengajaran bahasa supaya hasil pembelajaran lebih meningkat. Terkait dengan pembidangan dalam linguistik yang dikemukakan oleh pakar Cair 2012 dan pakar Pateda 2011, pengelompokan pengkajian bahasa berdasarkan yang pertama yaitu bidang kajian, yang kedua sifat kajian, yang ketiga pendekatan objek kajian, yang keempat instrumen, yang kelima ilmu-ilmuwan, dan keenam penerapan. Ditinjau juga dari bidang kajiannya. Kajian bahasa dibedakan atas linguistik umum, teoritis, terapan, dan sejarah linguistik. Berdasarkan sifat kajiannya, dikenal kajian makro dan mikro. Menurut pendekatan objek penelitiannya, linguistik dibedakan atas deskriptif, historis komparatif, kontraktif, dan sinkronis. Yang terakhir yaitu diakronis. Berdasarkan instrumen yang digunakan, dikenal istilah komputer linguistik. Ditinjau dari ilmu-ilmu lain, kajian bahasa dibedakan menjadi psikolinguistik, sosiologistik, dan etnolinguistik. Berdasarkan penerapan kajiannya yang terakhir yaitu terbagi atas
dialektologi, yang kedua leksikologi, yang ketiga leksikostatistik. Itulah materi pembelajaran dari saya. Semoga semuanya paham dengan materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.